Bagaimana caranya? Nah, nanti saya akan memberikan contoh ini. Misalkan ada soal sebuah penelitian ingin meliti pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Nah, diambil beberapa data penelitian seperti ini. Nah, peneliti ingin menentukan hubungannya seperti apa. Nah, ini menunjukkan apa tingkat hubungan ya, nilai R itu. Nah, kemudian pengen juga mencari persamanya. Persamanya fungsinya untuk apa? Nah, nanti saya jelaskan. Perhatikan, saya tulis dulu persamaannya, biar nanti Anda tidak bingung. Persamanya Y sama dengan A plus BX. Itu ya. Nah, persamanya ini. Bagaimana cara mencari persamanya di Excel? Sebentar. Ini ada yang masuk lagi. Nah, perhatikan ya. Anda klik data. Nah, kemudian nanti ada data analisis. Ya, jadi klik data, kemudian data analisis. Ini digunakan untuk analisis statistika. Ada di sini. Dari materi UJT, ANAVA, itu Anda bisa lihat di sini. Bagaimana kalau misalkan di Excel Anda belum ada ini? Nah, biasanya instalan awal itu belum ada data analisis ini. Maka cara mencarinya adalah file, kemudian more, kemudian option, kemudian perhatikan add in ini. Sebentar loading komputer saya. Nah, kalau sudah muncul Anda ngekliknya add in akan muncul seperti ini. Nah, Anda klik di sini go. Nah, nanti akan muncul beberapa add-in ya yang sudah disediakan oleh Excel. Anda klik analisis toolpath. Ya, kemudian Anda klik ini, Anda centang. Ya, kemudian Anda klik OK. Maka akan muncul data analisis di tempat Anda. Ya, kita klik saja data analisisnya. Data analisisnya, perhatikan. Di sini banyak sekali ya data analisisnya yang sudah disediakan oleh Excel. Ada ANAVA yang sudah kita pelajari. Kemudian correlation yang tadi kita pelajari tadi ya. Nanti Anda klik ini saja tanpa menggunakan rumus-rumus tadi, nanti akan langsung bisa dilihat. Atau Anda bisa menggunakan langsung ini regression ini. Nah, regression. Anda bisa langsung mencari nilai korelasinya. Bisa juga mencari persamanya. Perhatikan ya. Saya klik regression. Ya. Kemudian input Y-ring-nya. Y-ring-nya itu kan prestasi. Ini adalah variabel terikat. Y-ring-nya adalah prestasi. Kemudian input X-ring-nya. X-ring-nya Anda klik yang motivasi dari sini. Klik sampai sini. Nah, sudah. Kemudian confidence levelnya yang kita pilih adalah 95%. Nah, ini bergantung dengan soal. Kalau soalnya itu meminta 5%, maka diklik di sini ditulis 95%. Jika di soal itu meminta 1%, maka ditulis 99%. Nah, kemudian output keluarannya ada di mana? Kita klik di output range ya. Output range itu Anda klik. Nah, Anda mau menaruhnya di mana? Kalau new worksheet apply itu akan membuat sheet baru. Tapi yang kita inginkan adalah output range-nya itu adalah di sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Nah, kalau sudah Anda klik OK. Ya, selesai analisisnya ya. Menganalisisnya selesai, tinggal kita baca saja. Coba Anda perhatikan. R-nya itu nilainya sama ya. 0,61891. Itu sama dengan rumus Corel. Nah,
Jadi nilai korelasinya adalah 0,6. Apakah positif atau negatif? Nah, tidak bisa langsung ditunjukkan di sini kalau menggunakan. Ini bisa dilihat dari X ini. Nah, ini positif ya. Korelasinya positif itu bisa dilihat dari sini. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah membaca ANAVA ini. Membaca ANAVA ini. ANAVA ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk melihat apakah nilai 0,61891 itu berarti atau tidak berarti. Ya. Coba Anda perhatikan. Kita itu kan sudah menentukan bahwa tingkat kesalahannya adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Padahal signifikansi yang telah kita analisis itu adalah 0,00362. Ini lebih besar atau lebih kecil? Nilai ini lebih kecil ya. Saya kasih tanda seperti ini. Lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya ini R-nya korelasinya berarti. Nah, saya nanti jelaskan maksudnya berarti itu apa. Kalau di video saya itu dengan 7 langkah itu menentukan hipotesis, kemudian menentukan alfa. Tapi ini yang saya contohkan langsung saja ya. Nah, R-nya berarti. Jadi nilai ini 0,6189 sekian ini adalah nilainya berarti. Maksudnya apa? Kalau berarti data ini kan tadi data saya tuliskan di sini data sampel ya kan 0,61891 itu kan data sampel. Karena R-nya berarti maka data nilai ini bisa diterapkan di populasinya. Nah, seperti itu maksudnya R berarti. Ya. Maksudnya dari R berarti itu ini dapat diterapkan ke populasinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persamaan regresinya. Perhatikan, ada dua nilai ini, 37 dan 0,6. Nah, persamaan regresi itu bisa saya tuliskan dengan seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Maka persamaan regresinya itu adalah, saya tuliskan di sini, Y sama dengan A itu adalah intercept. Kalau di Excel ini adalah intercept, 37. Kemudian X itu adalah B-nya ini. X variabel itu adalah B-nya. Nah, 0,6 X. Nah, jadi persamaan regresinya diperoleh nilai Y sama dengan 37 plus 0,6 X. Ya. Kita akan mencoba lihat satu persatu. 37 dan 0,6 ya. 0,6. Nah, saya pindahkan. Nah, saya copy dulu. Saya perkecil. Nah, perhatikan. Jadi nilai Y sama dengan 37 plus 0,6 X itu kan kita peroleh dari data sampel ya, data sampel. Nah, data sampel ini ya. Apakah persamaan regresi ini bisa diterapkan ke populasinya seperti tadi nilai korelasi? Nah, Anda lihat yang ini. Lihat ini. Saya klik. Jadi ini saya rekam ya. Nanti jika Anda bingung, nanti saya akan share hasil rekamannya. Perhatikan. Coba Anda perhatikan. Kita sudah menentukan 5% alfanya. Padahal p-value-nya itu kita peroleh 0,003. Nah, kurang dari atau lebih dari? Saya copy pastekan saja sini. Ini kurang dari ya, kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya A-nya berarti. Ya. Kemudian yang kedua, ini 0,6. 0,6 ini persamaan B-nya itu diperoleh p-value itu 0,003621. Kurang atau lebih dari? Ini kurang juga ya. Kalau kurang juga maka ini juga berarti B-nya
berarti. Nah, itu. Analisisnya selesai. Tinggal kita maksud dari A dan B berarti itu maksudnya apa. Jadi persamaan ini adalah persamaan sampel. Persamaan sampel. Saya perkecil lagi. Ini adalah persamaan sampel yang bisa diterapkan di populasinya. Fungsinya persamaan ini untuk apa? Fungsinya digunakan untuk prediksi. Ya, digunakan untuk prediksi. Nah, digunakan untuk prediksi. Maksudnya seperti apa? Prediksi seperti apa? Jadi misalkan di populasi itu ada anak yang memiliki nilai 75. Motivasinya itu dia nilainya 75. Kira-kira prestasinya berapa? Nah, itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi dengan rumus ini. Ya, rumus Y sama dengan 37 plus 0,6X. Caranya adalah sama dengan 37 ya, kemudian ditambah dengan 0,6 dikali dengan 75. Nah, maka jika ada anak yang memiliki motivasi 75, maka prestasinya bisa diprediksi nilainya adalah 82. Nah, gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan itu satu korelasi, kemudian keberartian korelasi. Kemudian yang ketiga adalah regresi. Kemudian diuji juga keberartiannya regresi. Nah, seperti itu materi yang disampaikan oleh Mas Heru kemarin. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Ini adalah salah satu soal nanti di UAS bagaimana Anda mendapatkan data-data ini dan bisa menyimpulkan hasil analisis. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Nah, ini saya rekam ya. Ya, ini belum sampai 8.30. Nah, ini 8.20. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Nggak jelas ya, Aniko? Ya, boleh silakan. Silahkan, Aniko. Kan yang dicontoh tadi kan hasilnya itu kurang dari 5% kan Pak. Nah, nanti kalau seumpama hasilnya itu lebih dari 5% itu nanti jadi R berarti apa enggak, terus gimana gitu loh Pak. Ya. Sudah ada yang lain? Ya, saya akan tampilkan kembali ya. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi ini berkaitan dengan R nanti uji keberartiannya itu ada 3 kali. Satu untuk R-nya menggunakan tabel ANAVA ini. Kemudian yang kedua A berarti, B berarti. Jadi ini hanya melihat dari p-value atau signifikansinya. Kalau ini nanti kok hasilnya ketika Anda menganalisis hasilnya itu lebih dari 0,05, maka R-nya nanti tak berarti. Maksud dari tak berarti itu tidak bisa diterapkan ke populasinya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau nanti ini R-nya tak berarti, kesimpulannya adalah motivasi tidak mempengaruhi prestasi. Itu kesimpulannya ya. Untuk yang pertama. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu berkaitan dengan persamaan regresinya. Kalau A-nya tidak berarti nanti, tapi B-nya berarti, persamaan ini tidak bisa digunakan untuk prediksi. Ya, seperti tadi ini. Kebalikannya juga, jika B-nya berarti, jika B-nya tak berarti itu nanti ketemu nilai ini lebih dari 0,5 ya.
0,05 ya. Kemudian A-nya itu tadi B-nya berarti A-nya B-nya tidak berarti, A-nya itu berarti maka ini juga tidak bisa diterapkan di populasinya. Kalau kedua-duanya tidak berarti, ya jelas tidak bisa diterapkan di populasinya, prediksinya itu. Nah, saya akan mencoba membahas kembali nilai kesalahannya itu kenapa kita mengambil 0,05. Ini bergantung peneliti ya. Jika Anda sudah melihat video di YouTube saya, untuk menentukan alfa itu bergantung peneliti. 0,05 ini sama dengan tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahannya semakin kecil, artinya kan semakin bagus penelitiannya ya. Jadi tingkat kesalahannya itu semakin kecil, itu semakin bagus. Akan tetapi saya akan mencoba menyampaikan kalau dalam dunia pendidikan, itu biasanya, saya mengatakan biasanya, karena memang tidak ada acuan untuk menentukan harus 0,05, 0,1, 10%. Itu tidak ada acuannya. Nah, bergantung dengan penelitiannya ya. Jadi kalau pendidikan itu Anda bisa mengambil 10%, bisa mengambil 5% ya. Bisa juga mengambil 1%. Akan tetapi kalau misalkan di dunia kedokteran itu kan kalau misalkan Anda meliti tentang efektivitas sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit misalkan. Itu kan yang diinginkan adalah tingkat kesalahannya itu kan sangat kecil. Ya. Kemudian saya mengatakan bahwa di dunia kedokteran itu biasanya, saya mengatakan biasanya lagi, karena ini tidak ada acuan. Ya. Biasanya menggunakan alfa itu 1%. Ya. Jadi kalau misalkan ada penelitian kuantitatif, kemudian yang inferensial, Anda tentukan saja 5%, nggak masalah. Bisa juga Anda tentukan 10%. Ya. Tapi biasanya nanti akan disarankan nilainya adalah kesalahannya adalah 5%. Begitu, Andiko? Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada? Kalau tidak ada saya tutup, karena ini sudah jam 8.24. Halo semuanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Belum ada, Pak. Ya, nanti saya akan ngasih soal latihan dan tugas ya. Kalau soal latihan itu Anda tidak perlu mengerjakan. Memang setelah UTS ini saya tidak memberikan tugas kepada Anda. Tapi sebenarnya poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah biar Anda itu tidak terbebani, satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan materi statistika itu sebenarnya kalau misalkan Anda itu pengen memahami itu tidak dengan cara yang manual itu, satu hari 2 kali pertemuan itu insya Allah bisa memahaminya ya. Nah, kemudian nanti saya akan memberikan contoh soal, itu adalah kisi-kisi UAS ya, kisi-kisi UAS. Paling tidak ada 3 contoh, 1 UJT, kemudian ANAVA, kemudian korelasi regresi. Korelasi dan regresi kita telah bahas di sini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ANAVA dan UJT, dan itu adalah pertemuan terakhir ya. Mungkin banyak kata yang saya sampaikan salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri ya pertemuannya. Ya. Bertemu lagi hari Kamis jam 14.15 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau sinkronus atau asinkronus? Sinkronus aja, Pak. Ya, sinkronus. Ya. Nanti kita akan bahas UJT dan ANAVA. Bagaimana cara menganalisisnya. Nah, sebelum hari Kamis nanti, insya Allah saya akan membagikan kisi-kisinya. Ya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Oke.